Tapi jauh sebelum itu sebenarnya saya sudah menipu yang perusahaan kelas internasional. Jadi kalau bicara soal perjalanan, saya itu pertama kali keluar negeri itu cukup cepuk 3 kali. Dipersilakan. wah ini ditodong. Saya sebenarnya mau mendengarkan saja ini. Perkenalkan, saya Agung Wiatmoko, sudah muncul di Travelebo. Salam senja. Kalau perjalanan saya jujur utang budi sama Om Ebo, terutama utang budi ngakalin. Goreng rekening. Cara menipu itu ya. Cara menipu yang bermartabat. Dan bermartabat. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya saya sudah menipu yang perusahaan kelas internasional. Jadi kalau bicara soal perjalanan, saya itu pertama kali keluar negeri itu justru ke Bangkok. Tapi sebelum itu saya malah pernah dapat proyek untuk membuat penulisan wisata ke Singapura. Nah, menipunya apa? Karena saya dikontrak selama 1,5 tahun untuk menulis objek-objek wisata di Singapura tanpa pernah satu kali pun saya sampai di sana. Dan itu proyeknya dari kedutaan besarnya Singapura. Wah, keterlaluan ini. Kain kayak gini ya. Jadi dapur tulis itu pertama kali dapat proyek itu membuat websitenya Singapore Tourism Board selama 1,5 tahun waktu itu, dan betul-betul saya cuma menulis ulang dari semua bahan dari internet. Tidak pernah satu kali pun saya menginjakkan kaki di sana. Jadi kalau tadi dibilang nipu, saya mungkin nipu perdananya di situ kalau soal perjalanan. Untuk perjalanan sebenarnya saya memang hobi dari zaman kecil, dan pada saat dulu kalau waktu SD itu kan ada tes IQ. Salah satu tes IQ itu ada poin avanturir. Nah, avanturir saya itu di atas 200. Jadi termasuk Itu juga menipu. menipu ya. Jadi entah kenapa saya itu dulu paling sering dicari bapak ibu saya, karena setiap kali hampir pulang sekolah itu saya pasti dolan kemana-mana. Jadi ya kalau begitu mesti udah pegang duit sendiri terus sering jalan kemana-mana, ya itu mungkin udah bawaan dari orok ya. Apalagi ketemu sama Prof Ebo gitu. Nah, tapi benar yang disampaikan tentang perjalanan-perjalanan itu, saya banyak sekali menemukan hal-hal unik di luar Indonesia yang mungkin saya nggak akan temukan kalau saya nggak memberanikan diri. Karena beberapa kali saya menemukan, misalnya waktu di Hong Kong itu saya ngadepin orang mau bunuh diri. Jadi ada jembatan di depan harbornya Hong Kong itu lagi rame-rame apa gitu, saya liatin gitu, pas di depan situ orangnya mau lompat, dan di sana itu kalau di sini paling cuma diliatin banyak orang kan, di sana itu udah langsung sigap semua, polisi di bawah, ambulan udah di bawah, terus di sekitar orang itu ada yang khusus petugas itu sembujuki dia, saya nggak tahu bahasanya sayangnya. Terus mungkin jadi ada hal unik yang mungkin nggak pernah saya temukan di perjalanan itu. Kemudian kemarin waktu ke Eropa itu juga saya dapat saudara baru di sana, karena
saya waktu di Italia itu pas waktu sholat zuhur itu saya nggak tahu kalau di sana itu masjid-masjid begitu selesai sholat ditutup gerbangnya. Jadi nggak boleh sholat kecuali kalau ada petugas di situ yang mau membukakan. Nah, mau sholat waktu itu nggak bisa, terus ketemu sama orang Bangladesh. Nah, dari situ sama orang Bangladesh itu diajak pergi tanpa dia pakai bahasa Itali, saya pakai bahasa Inggris. Mbuh ngobrol apa aku ya ngerti. Nah, cuma disuruh ngikutin sama dia. Itu saya disuruh ikut, cuma dia bilang nggak terlalu jauh lah, intinya bahasa Tarzannya gitu, nggak terlalu jauh. Ya udah saya ngikutin, itu hampir 1 jam jalan kaki sampai, karena saya bawa rombongan keluarga, itu saya sampai dibilang kui ngapusi pora kui udah ketakutan. Tapi ternyata kita sampai di satu masjid kecil yang di situ ada ya mungkin keluarga besar orang Bangladesh gitu. Dan di situ kita akhirnya bisa sholat di situ. Yang mengharukan adalah saya di situ karena dianggap sebagai musafir, begitu pulang itu disuruh mampir ke supermarket di dekat situ yang punya orang Bangladesh itu, suruh milih mau sangu apa, bebas. Terus habis itu saya dianterin sampai ke stasiun. Jadi benar-benar saya merasakan ini kalau orang sana menjamu orang yang musafir itu betul-betul kayak saudara sendiri gitu. Sampai detik ini saya masih kontak-kontakan. Dan ternyata salah satunya karena dia cerita juga pernah ke Bali sama ke Jakarta. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya kalau saya bikin tulisan-tulisan kayak Trinity gitu. Tapi saya nggak berani nulis karena saya nanti kualat kalau di sini ada yang mau nulis traveling belum jadi. Jadi saya belum berani nulis. Enggak, ini nggak buka aib ini. Jadi mungkin segitu aja. Perjalanan muter bersama keluarga itu apa bedanya dengan jalan sendiri? Ya kalau sama keluarga itu ya akhirnya harus ada kompromi ya, karena ada orang sepuh yang kalau capek ya udah saya berhenti terus. Saya waktu itu karena pilihannya waktu itu kan aku berangkat sendiri sama keluarga atau ikut traveling, pilihan pertama kan pasti ya. Karena memilih berangkat sendiri, akhirnya bagaimana moncein ngakalin rekeningnya dan akhirnya berangkat family. Ya. Pasti ada cerita. Jadi saya waktu itu beli tiket promo yang udah hampir 1,5 tahun sebelum keberangkatan. Rencananya cuma berdua sama istri. Tapi kemudian ada promo lagi, ya udah akhirnya mengajak keluarga. Nah, iseng saya tanya paket waktu itu saya 22 hari. 22 hari. Iseng saya tanya ke travel agent gitu di Panorama, terus di Dwi Dayatur sama Bayu Buana Tour. Itu satu orang antara paling murah itu 70 sampai 90 juta. Paling murah. Jadi saya akhirnya waktu itu terus karena paling murah segitu, akhirnya saya cari-cari bahan di internet, terus akhirnya kontak Mas Ibu, ngobrol macam-macam lah. Akhirnya dari situ saya nyusun itinerary sendiri, terus nyari bahan-bahan sendiri, terus ya sudah akhirnya dengan jadwal yang disusun sendiri itu ketika apalagi bawa orang sepuh, kalau capek ya berhenti. Jadi ada beberapa destinasi yang terlewat karena ya wis ngasuh aja, istirahat aja di rumah. Dan uniknya lagi, saya itu kan selalu mendapati cerita bahwa kalau di Eropa itu semuanya tepat waktu. Naik kereta tepat waktu, naik bis tepat waktu. Dan ternyata cuma waktu saya di mana ya?
di Jerman mau pindah ke Belanda waktu itu saya udah nungguin tepat waktu, udah santai, tiba-tiba ada rombongan beberapa orang yang juga nunggu, kok lari-lari, ini kenapa gitu. Saya udah curiga, terus saya baca ada tulisan, tapi tulisan Jerman itu nggak ada bahasa Inggrisnya waktu itu. Ini tulisannya opo. Akhirnya saya ngikutin orang ikut lari, ninggalin keluarga. Ternyata itu kereta itu batal berangkat. Gantinya itu cuma selisih waktu 5 menit dan itu harus pindah jalur yang jalannya itu butuh kira-kira 10 menit. Wah, gue stres sih, orang tua bawa keluarga, bawa borongan itu dan koper saya koper yang paling gede itu yang setelah ditimbang overweight. Itu akhirnya nanya ke kayak counter tiket tuh, pokoknya ya iso bahasa Inggris. Bingung. Tapi yang namanya bingung, akhirnya nekat, ada kereta datang, terus kok orang tak liatin orang yang lari-lari tadi masuk situ. Ya wes aku munggah terus waton linggo. Pokoknya jadi kalau di Eropa itu kalau ada tempat duduk yang ada namanya berarti itu sudah dipesan sama orang ya. Jadi kita nyariin yang sama sekali nggak ada namanya, ya udah kita duduk di situ. Terus akhirnya ada orang yang ditanyain bisa bahasa Inggris, tanya ini mau kemana? Ke Amsterdam. Wah itu aku gua banget. Naik tanpa tahu tujuan ya. Jurusan. Untungnya nggak salah jurusan. Nah begitu naik udah ayem tentrem, lah kok di tengah jalan ternyata keretanya itu ada tulisan orang pada turun semua. Iki emang apa meneh? Ternyata keretanya suruh pindah. Lah kok ya saya nggak tahu, mungkin saya nggak mencari lebih detail ya, kok nggak banyak tulisan bahasa Inggris. Dioper, bener-bener dioper. Dan saya bawa, wah tentengannya banyak banget. Tipikal orang Indonesia kan, jadi Amsterdam itu tujuan terakhir sebelum pulang ke Indonesia. Jadi dapat oleh-oleh segala macam kan. Nah terus itu naik kereta itu bener-bener lari-lari masuk ke keretanya juga nggak tahu, pokoknya saya bener-bener ngikutin arus lah, melayu neng di itu jurus apa orang ngerti aku. Jadi ya udah pokoknya bejo-bejan muga-muga nggak salah, ya udah setelah